Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dengan acara sosialisasi hukum perlindungan konsumen. Pada kesempatan yang baik kali ini kita berkumpul bersama untuk membahas suatu hal yang penting, yaitu perlindungan hukum konsumen sebagai bagian dari masyarakat aktif dalam kegiatan ekonomi. Setiap individu berhak mendapat perlindungan agar hak-haknya sebagai konsumen terpenuhi dan dilindungi secara adil. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong kita untuk menjadi konsumen yang cerdas sekaligus konsumen yang terlindungi. Selanjutnya langsung pada inti acara kali ini kami mengundang rekan saya Kansa dan Mas Adit untuk memaparkan materi. Selamat sore ibu semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Kansa. Dan ini saya bersama teman saya Mas Adit yang akan memaparkan materi mengenai pentingnya yang pertama pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen. Pengertian dan atau definisinya itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diatur sendiri, jadi sudah diatur secara tertulis dan seluruhnya mengenai hak, kewajiban serta penyelesaian segalanya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu pengertian konsumen dan pelaku usaha. Pengertian konsumen sendiri itu sudah ditulis di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan. Lalu pelaku usaha itu ditulis juga di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan payung hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha sembari juga menyeimbangkan hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga memberikan perlindungan dan melindungi hak konsumen dan pelaku usaha serta pemenuhan hak-haknya agar dalam praktiknya konsumen mempunyai kedudukan yang setara dengan pelaku usaha. Selain memuat hak dan kewajiban konsumen, juga terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha itu juga ditulis di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu juga ada sistem perlindungan hukum dan keterbukaan informasi. Selanjutnya adalah mengenai hak konsumen. Hak konsumen itu sudah diatur di dalam pasal 4 yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas mengenai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dalam konsumsi barang tersebut yang dari barang yang didatangkan oleh dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi juga dapat hak informasi yang benar dan jujur, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum bila mana terjadi sengketa dengan pelaku usaha, hak untuk diperlakukan secara tidak diskriminatif oleh para pelaku usaha dan mendapatkan ganti rugi bila di kemudian hari timbul sengketa. Jadi
bila barang yang diterima kita sebagai konsumen itu tidak sesuai dengan perjanjian awal ketika kita berinteraksi dengan pelaku usaha. Selanjutnya kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen itu juga diatur di pasal 5. Jadi setelah hak konsumen pasal 4 itu juga kewajiban konsumen diatur di bawahnya itu di pasal 5 yang membahas mengenai kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha demi keamanan dan beretikat baik dalam melakukan transaksi barang dan membayar sesuai nilai yang telah disepakati dengan pelaku usaha. Dengan adanya kewajiban konsumen ini hasil diharapkan juga konsumen mendapatkan hasil yang memuaskan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Pelaku usaha itu merupakan salah satu pihak yang memainkan peran penting guna bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Selanjutnya, hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha itu juga diatur di pasal 6. Itu juga membahas mengenai menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kesepakatan yang ada, lalu juga hak mendapatkan perlindungan dari tindakan konsumen yang tidak baik. Jadi kan pasti sering kita jumpai pelaku usaha sering kadang-kadang kan juga kita bertemu dengan konsumen yang nakal ya hitungannya. Jadi pelaku usaha itu juga dilindungi. Jadi selain konsumen, pelaku usaha itu juga dilindungi oleh hukum. Itu juga diatur di pasal informasi dengan benar dan jujur mengenai barangnya, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan serta memberikan ganti rugi. Jadi kewajiban dari pelaku usaha bila mana pelaku usaha memperdagangkan barangnya itu tidak. Larangan bagi para pelaku usaha itu, undang-undang itu memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selagi pelaku usaha tersebut mau menjalankan usahanya itu dengan benar. Jadi dengan memberikan informasi yang jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide hak dan kewajiban pelaku usaha, relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan konsumen yang memakai atau menggunakan barang dan jasa dari pelaku usaha. Ketentuan yang termuat di larangan pelaku usaha ini termuat di pasal 8 gitu. Jadi urut dari pasal 1, 2, dan 3 itu semuanya sudah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimulai dari pengertian hingga larangan bagi para pelaku usaha sampai penyelesaian sengketa konsumen itu juga diatur. Lalu jika larangan bagi pelaku usaha ini diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 yang mana ketentuan umum keberlakuannya secara umum bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha. Secara garis besarnya ini, larangan bagi pelaku usaha itu termuat juga di dalam UPK yang terbagi menjadi 2 larangan pokok, antara lain yang pertama larangan mengenai produk yang tidak memenuhi syarat dan standar mutu untuk layak digunakan oleh konsumen, dikonsumsi, dimanfaatkan juga. Lalu kelayakan suatu barang dan jasa itu merupakan standar minimum yang harus dimiliki agar dapat diperdagangkan dan dapat bermanfaat juga dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Lalu yang kedua, larangan yang memuat informasi tidak benar dan tidak akurat seperti iklan ketika pelaku usaha mempromosikan usahanya melalui iklan, itu kan terkadang juga kita jumpai iklan yang menyesatkan, tidak benar, sehingga konsumen itu bingung dengan bagaimana sih reviewnya sebenarnya, kok si A bilang seperti ini, si B bilang begini. Lalu juga informasi tentang produk yang merupakan hal penting bagi konsumen, sebab dari informasi itulah konsumen dapat menentukan pilihan atas barang dan jasanya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tepat sebenar-benarnya mengenai produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya agar konsumen itu juga tertarik
lebih dan juga dipromosikan ke rekan-rekannya. Ini produknya bagus sekali. Jadi seperti itu ya Ibu. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Baik, kita akan memasuki pada slide jawab oleh pelaku usaha. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau yang barangnya sejenis atau setara lainnya. Pemberian ganti rugi itu maksimal dilaksanakan dalam tenggang waktu hari setelah tanggal transaksi atau tanggal pembelian. Setelahnya pada pasal 23 itu membahas mengenai pelaku usaha yang menolak untuk memberi ganti rugi kepada konsumen itu. Konsumen dapat menggugat melalui batas penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatan ke pengadilan tempat wilayah kedudukan konsumen. Jadi misalnya kalau dalam pasal 19 itu diibaratkan misal saya ini sebagai konsumen terus teman saya sebagai pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini misal saya ini membeli sebuah charger HP kepada rekan saya ini, lalu setelah saya sampai di rumah charger yang saya beli itu ternyata error dan kemudian saya menemui bahkan saya kembali sebagai salesnya itu untuk memberitahu bahwa charger yang setelah saya beli kemarin itu mengalami error padahal sudah dilakukan pengecekan di toko HP-nya. Nah, jadi bahkan saya ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan saya ganti rugi sebuah charger HP yang sama nilainya atau charger HP yang baru. Baik, masuk kepada penyelesaian sengketa atau penyelesaian permasalahan di tangan konsumen. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur jika konsumen menerima atau mengalami peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang seharusnya konsumen peroleh, maka konsumen dapat melakukan tahap-tahap berikut ini guna mempertahankan hak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam undang-undang konsumen ini dibagi menjadi 3 jalur utama untuk mengajukan gugatan atau mengajukan pelaporan. Jadi yang pertama ini litigasi itu jalur yang diakses melalui pengadilan. Kalau non litigasi ini ibaratnya kayak mediasi di luar pengadilan itu. Nah, yang ketiga ini merupakan sebuah badan yang bukan pemerintah yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kita masih masuk kepada penyelesaian sengketa di jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di jalur pengadilan ini mengikuti hukum acara perdata. Dengan lebih detailnya, konsumen atau kita sendiri sebagai pihak penggugat itu bisa mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan negeri setempat, misalnya pengadilan negeri Surabaya gitu, dengan menyertakan bukti atau transaksi kita dalam membeli atau konsumsi barang dan kronologi kejadian, identitas pelaku usahanya sebagai tergugat ke pengadilan negeri, dengan pengadilan negeri selanjutnya memeriksa awal kelengkapan dokumen. Beberapa hari kemudian pihak pengadilan negeri akan memanggil tergugat atau pelaku usaha dan selanjutnya diikuti sidang untuk membuktikan apakah pelaku usaha ini benar-benar melakukan kesalahan atau konsumennya yang biasanya nakal mendapatkan misalnya barang baru gitu, seolah-olah mengeluh misalnya hari saya dapatkan ini kok merah gitu. Ternyata memang kesalahan itu ada pada konsumen sendiri yang misalnya menjatuhkan atau error oleh konsumennya. Nah, kita masuk kepada penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan atau mediasi, istilahnya jalur perdamaian.
Jalur perdaman sendiri ini karena mekanisme atau alurnya itu dengan mengajukan pengaduan tertulis atau lisan ke sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, jadi kalau misalnya ke pengadilan itu biasanya ke pihak pelayanan terpadu satu pintu. Kalau misalkan lewat pengadilan ini lewat badan yang tadi yang sudah saya jelaskan itu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lalu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini memprosesnya melalui memanggil pelaku usaha secara tertulis paling lambat 3 hari kerja. Lalu kedua pihak ini antara konsumen dan pelaku usaha itu saling dihadapkan untuk memilih metode antara konsiliasi ini yang dapat dijelaskan secara singkat itu musyawarah tempat yang pertama pihak hakim atau pihak penentu persidangan atau penentu jalannya musyawarah. Nah, kalau mediasi sendiri itu difasilitasi oleh mediator, jadi pihak penengahnya pihak kepala. Kalau arbitrase ini ada keputusan majelis, jadi arbitrase itu singkatnya seperti pengadilan, jadi ada kayak hakimnya, ada pihak-pihak yang bisa menentukan putusannya. Jadi putusannya dari arbitrase ini bersifat final sama mengikat kedua belah pihak. Proses sidang itu lalu biasanya selesai dalam 21 hari kerja dan menghasilkan putusan final dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kalau yang tadi itu sebenarnya sama. Ini penyelesaian sengketa konsumen itu kalau di yang pengadilan yang mengajukan kepada LPSK terlebih dahulu, konsumen yang merasa dirugikan harus menyiapkan dokumen seperti KTP, buku transaksi, kronologi kejadian lengkap, dan identitas pelaku usahanya juga biar nanti pihak LPSK-nya kalau mengambil itu tidak salah alamat atau bagaimana. Nah, pihak-pihak yang bisa mengajukan ganti rugi, pihak-pihak yang dapat menggugat itu bisa konsumen sendiri yang dirugikan langsung, atau misalnya dalam kasus mungkin keracunan makan gitu, amit-amit orangnya meninggal gitu. Nah, itu bisa diajukan, ahli warisnya itu bisa mengajukan gugatan juga. Oke, itu tadi pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya di sini kita buka sesi tanya jawab. Boleh silakan dulu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sana ya. Ibu-ibu dan Pak Eko, matur nuwun atas rawuhnya. Mohon maaf, dari sebagai penjenengan semuanya. Tentunya harapan kami mengundang Bapak Ibu di sini, kita menimba ilmu bersama. Saya sendiri pernah mengalami belanja di Indomaret. Waktu itu saya belanja susu UHT. Expirednya itu sudah saya lihat itu masih lama. Kemudian komposisinya juga aman. Saya kira aman untuk anak saya. Ternyata setelah saya buka itu di rumah itu basi. Nah, untungnya saya waktu itu anak saya masih SD. Setiap apapun yang masuk ke anak saya itu selalu saya titip dulu. Jadi
tadi mohon maaf ibu karena kita baru pertama kali, makanya kita masih awam lah. Jadi mungkin saya grogi dan ini yang juga begini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau langsung dijawab? Oh boleh. Oh ibu. Terima kasih. Saya dari Malaysia itu dari ingin saya sampaikan di sini seperti masalah DP itu seperti yang kami ada peristiwa ya ada yang racun padahal kan itu bukan yang kalau usahanya meracuni itu bukan jadi mungkin itu perjalanan yang proses yang tersebut dari produsen sampai ke bagaimana sengketa itu sama siapa. Kemudian yang kedua itu saya ingin menyampaikan ketika ini bukan usaha makanan dan minuman, sekarang kan banyak ya barang-barang yang disewakan. Padahal sebetulnya waktu itu barang yang disewakan itu tidak diinventarisir, jadi kondisinya itu tidak di review mungkin ya. Kemudian ketika dikembalikan itu ternyata barangnya cacar. Itu pun juga tidak ada bukti sebagai konsumen tidak bisa membuktikan bahwa tadi barangnya ketika dikembalikan masih bagus. Jadi istilahnya kalau di bank itu kan uang itu harus ditunjukkan CS. Ini masalahnya sama-sama tidak menginventarisir keadaan barangnya. Dari pelaku usahanya tidak menginventarisir ini katanya ini isinya ini, kemudian yang konsumen pun juga tidak memberikan reviewnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu saya menemui sendiri kepada saya ada ini makanan ini rupanya mungkin ya dia itu sudah mengurus kehalalannya, tetapi di kemasannya belum ada. Pengusaha itu kan sifatnya ekonomis ya, sebenarnya ekonomis. Itu belum ada label, belum ada tanda halal. Ya, padahal saya tahu sendiri itu situasi situasi ini outletnya itu menurut saya kurang halal ya. Makanan itu di sebelah ada yang halal sama tidak halal itu
bentuk perlindungan konsumen itu yang berarti pasal ya. Saya lebih mau menegaskan untuk staff yang bekerja di suatu minimarket atau supermarket ini boleh nggak kalau saya skill ketik nama-namanya itu boleh nggak mau comparison tapi memang ada di lapangan seperti itu. Jadi kayak Indomaret dengan Range Market itu kan jelas berbeda kan. Itu sama-sama yang namanya minimarket dan juga mungkin juga punya supermarket ya di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Tangerang mereka memang punya yang istilahnya layak lah ya seperti supermarket kelas Range Market. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya perlindungan hukum konsumen apabila saat payment itu loh cashback mereka selalu nggak pernah bilang oh ya harusnya modal 100-200 nih nggak pernah dikasih dan nggak pernah ada obrolan. Beda dengan yang kayak di Range Market itu kasirnya selalu bilang ketika mereka tidak punya uang kayak 100 atau 200 mohon maaf Pak, kita nggak ada uang kayak jadi kita ada bentuk kayak gitu. Tapi kalau menurut saya lebih bisa menerima Range Market selalu mereka tidak punya uang kayak untuk cashback 100-200 saya kayak lebih langsung kita manajemennya ya satu yang kedua kalau cuma nggak ada rasa maaf terus selalu kayak banyak curang-curangnya gitu terus harga di display yang harusnya harga A berubah di display karena jadi kesel sendiri kita ini kan konsumen mau belanja yang istilahnya simple nggak ribet tapi kok endingnya waktu payment harga di display dengan dikasih berbeda dan akhirnya juga mempengaruhi saat cashback itu loh. Nah ini gimana solusinya? Karena saya dengar juga gitu loh yang mereka nggak ada bilang lainnya banyak viral kan mereka itu kan untuk mengurangi menutupi yang nombok-nombok itu dengan cara yaitu cashback yang dikasihnya yang nggak dikasihkan ke konsumen. Jadi mau nggak mau kalau saya belanja jadi sekarang di mana apapun harus cashless. Padahal terkadang saya bawa HP kalau punya cash dan mau bawa juga saya tidak pakai cash. Jadi gimana bentuk perlindungan untuk konsumen yang saya akan tanya supaya pada saya jawab pelaku usaha dan jawab pelaku usaha sendiri telah diatur dalam pasal 19 hingga pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di luar kendali dari pelaku usaha sendiri, berarti kita tidak berhak untuk memberikan ganti rugi atau enggak menurut saya. Itu merupakan bukan tanggung jawab dari pelaku usaha, namun si distributor ya. Distributor itu dapat dilaporkan ke polisi karena itu merupakan suatu haknya dia, kewajibannya dia untuk menjaga suatu undang-undang kesehatan karena kesehatan ini sedang ramai karena terus si dokter juga
pada saat kita tiba di rumah itu sesuai dengan dibatasi gitu ya. Saya sudah menyumbang. Jadi kita kan nggak tahu kan kalau makanan yang nggak ada label halal terus kita beli, contohnya kita beli makanan di salah satu tempat wisata seperti contohnya di Bali, kita kan nggak tahu bahwa biasa orang Bali itu kan memasak kayak makanan yang non halal kayak babi terus apa gitu ya, jadi kan kita nggak tahu. Nah biasanya itu ibu kalau kita nggak tahu makanan yang non halal itu terus kita setelah kita makan baru tahu, itu bisa kita ajukan melaporkan ke MUI. Jadi kemungkinan ini sebelum mendaftarkan label halal itu, sebelum kita makan makanan yang apa namanya bersertifikat halal itu, kita biasanya itu diuji dulu. Biasanya itu kalau saya sendiri ya, kalau mau makan itu pasti kita tanyakan lebih dulu makanan itu halal apa enggak. Kan sekarang ini banyak orang-orang ini yang berusaha atau sedang menjalankan usaha makanan. Banyak orang-orang ini malas untuk mendaftarkan label halalnya karena prosesnya yang rumit. Banyak orang-orang yang memikir ngapain sih cuma makanan gini aja, kari masakan rumah didaftarin label halal. Nah, orang-orang itu banyak mikir seperti itu. Jadi kemungkinan ini kayak gimana ya? Sebenarnya harus didaftarkan, harus dilegalkan biar keamanan kita itu terjaga. Nah, kalau untuk mendaftarkan label halal ini, fungsinya itu untuk kita itu bisa memasarkan di luar. Ibaratnya kalau nggak salah itu ada NIB, ada NIB. Nah, kita itu sebelum mendaftarkan label halal itu kita harus punya NIB. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu ada SIUP namanya, tapi karena ada undang-undang yang berlaku ini udah yang SIUP ini udah digantikan dengan undang-undang baru dan terbitlah NIB. Nah, di mana terbitnya NIB ini untuk apa ya namanya ya? Melegalkan kita agar bisa memasarkan produk itu ke toko-toko seperti contohnya Indomaret. Kalau di Indomaret kita ada label halal atau NIB, maka kita bisa masuk ke dalam Indomaret produk kita. Jadi kemungkinan ini kalau kita kalau fungsinya label halal ini biasanya itu kayak produser saya benar-benar mau memasarkan produknya itu lebih luas. Biasanya seperti itu. Kalau kita yang dikatakan itu tadi, jika kita apa namanya terkena racun lah, contohnya kita terkena racun dari produk tersebut, terus atau kita nggak tahu kalau itu adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim. Nah ini bisa kalau itu ingin menuntut ini bisa dilaporkan ke BPJPH atau MUI jika makanan bisa sehat halal. Tapi kemasan belum tercantum dan disandingkan dengan non halal. Ini melanggar undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas hak informasi yang benar. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1998 ini juga mengatur agar konsumen ini menerima hak-haknya. Dengan menerima hak-haknya itu seperti apa? Seperti kepastian dalam produk itu, pasti enggak produk itu layak untuk diedarkan, terus pasti enggak produk itu menjamin bahwa produk itu ini baik bagi kita. Terus jika ada label halal kan orang-orang yang muslim ini pastinya enggak merasa dirinya itu takut akan ini itu halal atau enggak. Kalau ada label halal kan pastinya orang-orang itu oh ini halal berarti bisa kita konsumsi seperti itu ya. Terus lanjut, dan ini setelah digunakan setelah digunakan pelanggaran undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 ini bisa kita laporkan nanti ke MUI. Nah, gimana sih caranya kita ini agar terhindar dari produk-produk
ketika kita berliburan kan banyak orang-orang yang usaha rumahan itu kayak buka bikin warung-warung itu biasanya ada yang nggak pakai logo halal. Nah itu kalau itu bisa kita rekomendasikan itu sebelum kita datang untuk makan, kita bilang rekomendasikan bahwa contohnya ini Mas Adit usaha makanan tapi Mas Adit belum memiliki label halal. Nah mungkin bisa kita kasih saran, Mas Adit bisa tolong bikin logo halal agar menjamin makanan Mas Adit ini bisa dikonsumsi oleh semua orang seperti itu. Nah ini bisa juga dilaporkan ke Dinas Perdagangan atau YLKI untuk mediasi dan tuntutan penarikan produk jika terkontaminasi silang berisiko. Sebagai langkah awal pastinya itu kan ada dokumentasi, kalau ibaratnya itu kayak ada sasetan itu pastinya kan ada komposisi, ada itu juga ya. Nah itu bisa kita cek juga jika di situ tidak ada label halal, maka dipastikan produk itu adalah non halal. Biasanya ada kok, kalau nggak salah itu saya itu pernah di Bali itu ada produk-produk sasetan yang makanan buat makanan jadi itu ada yang non halal. Biasanya tercantum di bawahnya kalau nggak halal itu ada tulisannya non halal. Mungkin seperti itu Bu. Jadi kalau kesimpulannya ini kalau Ibu menemukan seperti itu dalam produk dan Ibu ini bingung mau melaporkan kemana, itu bisa dilaporkan ke MUI atau YLKI. Seperti itu, bisa diterima Ibu. Lanjut untuk pertanyaan yang dari Mbak siapa tadi? Mbak Mira, boleh dijawab. Terima kasih Mas Nanda. Saya mau jawab pertanyaan Mbaknya. Saya juga baik konsumen ya. Saya juga pernah belanja di market. Saya juga sebel sama Mbak. Saya juga sebel banget. Orang 200 didonasikan, tapi tidak bilang. Saya juga sebel sekali. Lalu mengenai harga yang ketika di display, kalau kemudian di kasir itu tidak cocok, itu bisa dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Tapi itu harus dilakukan oleh Bidang Perdagangan dan pejabatnya berwenang. Pencabutan izin usaha itu dilakukan setelah pelaku usaha diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tengah waktu masing-masing paling lama 1 bulan. Jadi kita juga bisa tanya dulu mungkin ya ini kalau saya ya mungkin Mbak juga ini kadang-kadang kita juga bingung karena di display kan nggak ada keterangannya. Tanyakan ke kasir, Pak ini yang benar harganya yang di display atau yang dikasih. Saya tidak melakukan, saya tidak melakukan salah, tapi saya juga selaku konsumen yang lebih baik menanyakan pastinya. Karena kita tahunya bawa kurang nih. Terus kebetulan seperti di sisi sekarang kan banyak cashless, nggak bawa HP atau internet lagi error, banking error. Lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu. Pak ini yang benar harganya yang mana sih? Karena takutnya juga ditakutkan ke depannya nanti mungkin terjadi hal serupa seperti Pak. Saya juga pernah mengalami harga 21.000 di display, tiba-tiba di kasir harganya 30.000. Itu benar-benar sangat mengecewakan sekali. Pelayanannya juga mengecewakan. Sebel sekali, saya paham Pak pertanyaannya. Itu juga harus pembulatan nominal itu juga harus diinformasikan betul Mbak. Misal harga 21.900 tiba-tiba di kasir harganya jadi 22.000, itu tidak benar. Harusnya memang diinformasikan saja terlebih dahulu. Kita sebagai konsumen juga merasa dirugikan pastinya ya kan. Kok tidak benar informasinya? Harga di display 21.900 ternyata di kasir 22.900, 22.000. Terus lebih mana? Kalaupun memang didonasikan untuk ganti atau nombor barang-barang yang mungkin memang ganti rugi barang-barang dan di supermarket harus berhati-hati. Nah, jika penghasilannya